Jadi ngacung kok dulu. Ngacung mau bola cepak. Apa? Tinggal tak? Ngacung rigi tak? Enggak. Matinya tang? Enggak. Enggak. Pak Ketua, informasi Pak Ketua. Iya, mangga. Ini betul masih. Ini bahannya nih. Siapa? Siapa deh? Pak Bin atau Kakak. Buatan bah. Dan oke. Acara musyawarah desa penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 di Balai Desa Gunung Panji tanpa ada halangan apapun. Tak lupa sholat serta marilah acara ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin, dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap jajarannya atau perangkat-perangkatnya, kepada yang terhormat Bapak Ketua LPM beserta anggota, kepada PPD anggotanya, dan di awal dari kita
dalam keadaan sehat walafiat, maka momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dengan membaca amin sekali saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallamuhu tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini juga bisa kita ambil manfaatnya, khususnya saya selaku Ketua PPD. Banyak terima kasih sekali kepada masyarakat kerja pemerintahan Desa Gedong Panji RKAP tahun 2026. Mudah-mudahan terlaksana dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dengan terwujudnya perencanaan desa dan wujudkan rencana pembangunan jangka menengah atau RJM, tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal setiap tahun diadakan secara efisien dan efektif dalam pengembangan pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera. Maka dari itu, insya Allah nanti program-program yang ada, program yang sudah dibagikan pada pimpinan sedoyo, insya Allah nanti dipelajari sehingga terwujudlah masyarakat desa yang maju dan sejahtera di tahun 2026. Dengan demikian nanti program atau program kerja pemerintah desa tahun 2026 sayup-sayupnya nanti dibacakan oleh Bu Sekdes Windan atau dipaparkan oleh Lurah sendiri. Karena mengingat waktunya ya sudah siang, maka untuk mengawalinya rapat pada kesempatan hari ini saya sendiri selaku PPD dan anggota nanti biar dipaparkan dulu oleh Pak Lurah atau Bu Sekdes Kedaikan secara gamblang, dibacakan secara Pak Ibu yang ditinggalkan. Dengan demikian dari BPD banyak terima kasih. Ada kurang lebihnya dalam rapat pada kesempatan hari ini saya mohon yang seikhlas-ikhlasnya kepada khususnya kepada semua masyarakat Desa Gedong Panji. Kalau billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mas yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati Bapak Gandramil beserta Babinsa yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Pada kesempatan ini Desa Gedong Panji bisa melaksanakan penetapan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun 2026. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan matur suwun atas rawuh kehadiran kami Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara penetapan RKP pada pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 24 September 2025. Hanya ucapan terima kasih, semoga menjadikan amal panjenengan kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu baik itu dari Bapak lembaga maupun perangkat juga bisa mengamati dari isi kolom-kolom tersebut. Karena ini sudah melalui verifikasi minggu kemarin bersama DBN
ada kolom yang merupakan di bagian pembangunan kecil-kecil nominalnya. Karena apa? Juga perlu diketahui Bapak Ibu semua. Karena pagu indikatif DD maupun ADD sampai posisi hari ini kan juga belum keluar. Jadi pangapunten ini hanya sebatas kamar. Jadi nanti sewaktu-waktu pagu indikatifnya sudah keluar, kita tinggal memasukkan. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa untuk tahun ini atau mungkin tahun depan, karena pemerintah mengadakan efisiensi anggaran pangapunten, ini isu yang berkembang bahwa bukti-bukti mawon itu tidak benar bahwa dana dari Jasmas Pak Dewan itu kelihatannya ditiadakan. Apabila bukti-bukti isu itu tidak benar, jadi sampai posisi hari ini untuk perubahan anggaran saja juga belum tahu. Untuk tahun 2026 juga sekiranya kurang informasi juga kurang jelas. Jadi mudah-mudahan memang isu itu tidak benar. Jadi karena menunggu seandainya itu nanti Komeniko dihentikan otomatis karena kedua posisi desa besar, jadi ya agak merepotan untuk berkaitan dengan infrastruktur pembangunan. Juga perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa dana desa atau sebutan yang lain ini karena dari pusat kan sudah ditol 30%. Maksimal 30% untuk talangan operasi merah putih, terus 20% untuk ketahanan pangan, yang 10% untuk stunting dan lain sebagainya. Maka dari itu kemarin saya tanyakan uang 30% untuk talangan operasi merah putih. Mungkin bapak-bapak lembaga juga perlu diketahui itu kan maksimal. Jadi taruhlah DD Kedung Panji 362.319 rupiah. Untuk total sub bidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar 70.739.250 rupiah. Total sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 5.255.000 rupiah. Total sub bidang penyelenggaraan kata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan 123.812.365 rupiah. Total bidang pertanahan 55.547.500 rupiah. Total bidang penyelenggaraan pemerintah desa 1.319.716.434 rupiah. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan, total sub bidang pendidikan 31.616.000 rupiah. Total sub bidang kesehatan 134.500.000 rupiah. Sub bidang PUPR, pemeliharaan gedung kantor, pengadaan gorong-gorong RT 1 RW 3, pengadaan gorong-gorong RT 3 RW 3, kerabat jalan RT 2 RW 1, kerabat jalan RT 3 dan 4 RW 1,
Paping Jalan RT 12 RW 2, Semir Jalan RT 1, 3, dan 4 RW 4, Rabat Jalan RT 2 RW 5, Rabat Jalan RT 3 dan 4 RW 5, Rabat Jalan RT 11 RW 5, pembangunan talut RT 7 RW 1, pembangunan talut RT 1 RW 3, pembangunan talut RT 6 RW 3, pembangunan talut RT 3 dan 4 RW 4, pembangunan talut jembatan RT 11 RW 6, pembangunan talut RT 9 RW 2. Total sub bidang PUPR 560.052.717 rupiah. Total sub bidang kawasan pemukiman 60 juta. Total sub bidang energi dan sumber daya mineral 40 juta. Total bidang pelaksanaan pembangunan desa 822.168.717 rupiah. Total sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 27.740.000 rupiah. Total sub bidang kebudayaan dan keagamaan 73.605.000 rupiah. Total sub bidang kepemudaan dan olahraga 35 juta rupiah. Total sub bidang kelembagaan masyarakat 46 juta 6. Mencanakan anggaran tahun depan 2026. RKPDes ini merupakan salah satu Bapak Ibu wujud bentuk rasa tanggung jawabnya pemerintah desa dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran yang akan turun di tahun 2026. Yang kedua, ini merupakan salah satu bentuk transparan dari pemerintah desa. Tuntutannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, hal-hal seperti ini saya kira bukan tahun pertama. Ini merupakan suatu kewajiban pemerintah desa untuk merencanakan. Jadi turun anggaran nanti tinggal merapatkan kembali RKPDes tahun 2025 nanti di bulan Desember, sehingga tahun 2026 nanti tinggal melaksanakan. Rencana ini sudah dibentuk, sudah dilaksanakan, tetapi alhamdulillah pada siang ini tidak ada pertanyaan, tidak ada suatu hal-hal yang ditanyakan kepada pemerintah desa ataupun Bu Sekdes. Mudah-mudahan anggaran yang sudah direncanakan tidak ada perubahan. Kalaupun perubahan, penambahan jumlah. Wonten Ibu, kalau nanti perubahannya anggarannya berkurang, ya secara otomatis desa akan merencanakan merubah lagi terkait anggaran tersebut. Tapi kalau ada penambahan anggaran nanti di tahun 2026, ya alhamdulillah secara otomatis tadi sudah disampaikan Bu Sekdes ada beberapa bidang sampai fisik dan sampai bencana alam. Kalaupun nanti ada anggaran tambahan sehingga kita tinggal merencanakan kembali. Tetapi kalau ada pengurangan, ya secara otomatis kita harus menempatkan. Bisa-bisa nanti Pak Camat memanggil staf dari desa, perangkat desa, diverifikasi, diarahkan lagi. Jadi
Itu satu hal yang pertama yang sampaikan. Mudah-mudahan anggaran ini nanti turun sesuai yang direncanakan. Kalau rencana ini matang, sehingga tahun 2026 nanti secara otomatis pemerintah desa Kedung Panji bisa melaksanakan dengan baik. Tetapi kalau rencana ini tidak direncanakan dengan baik, secara otomatis pasti ada masalah. Karena perencanaannya nggak tepat, mendadak. Nah ini masih jauh-jauh kita sudah direncanakan apa saja yang akan dibangun dan apa saja yang akan diarahkan. Intinya dari pusat, dari atas mengharapkan tidak ada suatu pelanggaran terkait pertanggungjawaban anggaran yang akan turun. Alhamdulillah di wilayah Kecamatan Lembehan sampai detik hari ini tidak ada satu kepala desa pun yang bermasalah dengan anggaran, baik itu UGD, baik itu ADD, ataupun mungkin dana asli penghasilan desa sendiri. Alhamdulillah. Jadi termasuk Kedung Panji lancar. Kalaupun ada masalah pasti itu akan membuat kita sibuk semuanya. Tapi kita berdoa, saya percaya Pak Lurah dengan perangkat akan hati-hati. Lebih-lebih sekarang lagi tren-trennya di TV kaitannya dengan transparan, kaitannya dengan pertanggungjawaban yang baik, kaitannya dengan anggaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Lurah, ini terlepas dari acara apa itu namanya penetapan RKPDes tahun 2026, peran kami dari TNI ada dua hal yang akan saya sampaikan. Ini terkait kaitannya dengan keamanan terkait bencana alam, karena ini sudah masuk apa itu labur nih Pak Guru nih. Sebentar lagi Oktober labur, musim hujan datang. Jadi biasanya kalau ada datang hujan pasti petir ada, anginnya besar. Oleh sebab itu hati-hati, tolong tetap dijaga keamanan. Ini kemarin sudah ada kiriman demis hujan. Mudah-mudahan kalaupun turun hujan tidak membawa angin, tidak ada petir, aman, dan betul-betul kiriman hujan tersebut betul-betul kiriman yang berkah untuk bapak-bapak petani yang ada di wilayah kita. Itu yang pertama kaitannya dengan bencana alam. Terus yang kedua kaitannya kebakaran, karena ini juga masih kemarau, anginnya juga besar. Tolong hindari. Kalaupun sekarang masih ada yang panen tebu, kalaupun membakar apa itu namanya jaduk ataupun bekasnya tebangan ataupun sampah, hati-hati jangan sampai merugikan orang lain. Hindari bencana, jangan sampai seperti kecamatan lain yang akhirnya merugikan tetangga atau pihak sendiri. Itu saja Bu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini atau menjelang siang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kami sampaikan akan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran. Karena ini terjadi di desa saya penyelewengan terkait dengan penggunaan anggaran desa. Sementara ini masih lanjut berproses, sudah dilimpahkan ke Polres. Maka dari itu saya berharap untuk khususnya Kecamatan Lembehan, tadi Pak Darame sudah menyampaikan jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran. Jadi untuk masyarakat, Ketua BPD itu juga berhak untuk ikut mengawasi. Khususnya saya ingin pesan juga kepada bendahara, karena terjun langsung untuk pengendali keuangan,
Maka dari itu saya juga pesan jangan sampai terkait dengan keuangan bendahara bermain-main. Ini sungguh terjadi di desa saya. Dikasih waktu juga 60 hari, yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikan dana yang sudah dipakai untuk kepentingan pribadi. Orang diendangi lain ada lewat jalan ngajak